Eskalasi kekerasan kembali terjadi di Papua. Setelah Kepala BIN Daerah Papua Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Dani Nugraha gugur, hari Selasa dikabarkan seorang anggota BRIMOB juga kemudian gugur di tanah Papua. Presiden Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kepala Polri Listio Sigit Prabowo untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata. Presiden bersuara keras bahwa tidak ada tempat bagi kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi kekerasan di Papua. Dalam beberapa pekan terakhir, Papua memang terus menjadi berita. Ada kabar Gubernur Papua Lukas NMB yang menyeberang ke Papua Nugini dan kemudian dipulangkan karena masuk secara ilegal. Ada juga kontroversi soal direvisi atau dievaluasinya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang dilakukan oleh elit-elit di Jakarta. Korban terus berjatuhan. Sudah banyak anggota TNI dan anggota Polri yang gugur dalam penugasan di Papua. Publik tentunya berharap bahwa gugurnya Kepala BIN Mayor Jenderal Anumerta I Gusti Putu Dani Nugraha menjadi anggota TNI dan anggota Polri yang harus gugur di daerah operasi di Papua. Hendaknya harmoni dan kedamaian harus segera bisa hadir di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus sebetulnya adalah tawaran kompromi dari Jakarta, dari Papua. Namun faktanya Undang-Undang Otonomi Khusus belum bisa memenangkan hati rakyat Papua. Rentetan aksi kekerasan yang terjadi memang memaksa kita untuk melihat secara komprehensif apa sebetulnya akar masalah yang terjadi di Papua. Apakah problemnya adalah perasaan ketidakadilan? Apakah problemnya semata-mata soal keamanan? Apakah problemnya soal kesetaraan, problem ekonomi, atau problem politik? Pendekatan kultural yang selama ini dan pernah dijalankan oleh Presiden Abdurrahman Wahid rasa-rasanya perlu kembali dipertimbangkan. Pendekatan kultural ada memberikan perhatian dan martabat kepada orang-orang asli Papua dengan mendengarkan apa sebetulnya aspirasi yang dibayangkan oleh warga Papua. Presiden Jokowi di awal pemerintahannya sudah mencoba membangun dialog dan menawarkan pendekatan baru, pendekatan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan jembatan gencar dilakukan di Papua. Namun faktanya aksi-aksi kekerasan terus terjadi dan terus terjadi. Jangan-jangan bangunan-bangunan fisik yang dibangun itu belum bisa memenangkan hati warga Papua. Presiden Jokowi punya modal sosial yang besar. Berdasarkan pemilu 2019, pasangan Jokowi Ma'ruf mendapat dukungan mayoritas hampir 90% suara. Warga di Papua maupun Papua Barat diberikan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Artinya ada modal politik bagi Presiden untuk menghadirkan kedamaian di Papua. Jika mengacu kepada survei Kompas 9 September 2019, 68,5% responden juga yakin bahwa harmoni bisa dihadirkan oleh pasangan Jokowi Ma'ruf di Papua. 42,4% menawarkan ada pendekatan budaya, selain 26,9% adalah pendekatan ekonomi. Untuk itulah dirasakan perlunya kesatuan pandangan dari negara. Negara bukan hanya pada pemerintahan Presiden Jokowi, tapi hampir di semua elit-elit politik di Jakarta harus mempunyai satu pendekatan yang sama. Terlalu banyak des Papua di Kementerian A,
Des Papua di Kementerian B, Des Papua di Kementerian C, kadang-kadang berjalan sendiri-sendiri tanpa orkestrasi. Dengan pendekatan yang multidisiplin, dengan multi pendekatan, rasanya perlu ada Des yang berada di presiden sendiri, dengan pemimpin yang bisa diterima oleh warga Papua untuk kembali membangun dialog dengan warga Papua untuk menghadirkan kedamaian yang ada di Papua. Des dengan pemimpin yang bisa dipercaya, Des yang dengan pemimpin yang punya hati, Des yang dengan pemimpin yang bisa memahami akar masalah di Papua, hendaknya bisa segera menyelesaikan benang kusut yang ada di Papua sehingga kedamaian itu bisa hadir, harmoni itu bisa hadir di Papua.